Halo semuanya, selamat datang di podcast ALTC bersama saya Izudin dan saya Tata. Dan hari ini kami sangat bersemangat sekali karena kita hari ini lagi kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget. Bener banget nih Izu, pagi-pagi kayak gini kita udah semangat banget pagi ini menyambut bintang tamu spesial kita. Siapa nih Izu? Coba kenalin Izu. Siapa ya? Langsung aja kita sambut Pak Daru sama Bu Yeni. Selamat datang Pak Daru dan Bu Yeni. Selamat pagi. Baik, gimana kabarnya? Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Sehat dan bahagia ya Bapak ya. Bahagia wajib. Waduh, ini sebuah kehormatan bagi kami karena ya kami tahu Bapak Daru sama Bu Yeni memiliki kesibukan di dalam mengajar dan juga di dalam bidangnya sendiri. Hanya saja it's an honor for us untuk betul banget Pak nih. Daru sama Bu Yeni meluangkan waktu untuk ya kita akan berbincang-bincang setelah ini. Apalagi hari Jumat biasanya harusnya weekend, mendekati weekend nih. Sebenarnya iya Sudah tidak fokus mau liburan ya. Udah sabar mau weekend. Betul. Capeknya udah di hari Senin sampai Kamis, hari Jumatnya harusnya istirahat ya. Oke, lanjut aja. Boleh. Sebelum kita masuk ke materi kita, akan lebih baik ketika kita kenalan lebih dahulu dong dengan bintang tamu kita pada pagi hari ini. Jadi bisa diceritakan terlebih dahulu dari Pak Daru latar belakang studinya seperti apa dan sekarang lagi menekuni bidang apa begitu Pak? Iya, terima kasih. Saya punya latar belakang pendidikan kalau hukum ya, tapi kemudian saya mencoba mempelajari interdisipliner dan itu cukup membawa warna yang berbeda ya dalam hukum yang kemudian saya kuasai dan bidang-bidang yang saya kemudian tekuni itu terkait dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Nah, sumber daya alamnya ini sebetulnya lebih banyak ke bagaimana pengelolaan hutan, air, terus bagaimana keanekaragaman hayati di Indonesia itu dikelola, termasuk juga nanti mungkin ada bidang-bidang pemanfaatan terhadap sumber daya alam itu. Tapi memang tidak spesifik lagi ke lebih luas lagi karena sumber daya alam cukup luas ya. Ya mungkin sebatas itu ya yang saya coba tekuni sampai dengan hari ini. Oke. Sangat menarik sekali ya. Iya, apalagi sekarang kan bisa kita tahu ya Pak ya, pasti perubahan zaman ke zaman di alam itu banyak sekali kayak ya sekarang bisa dilihat sendiri banyak pemerataan bangunan, terus kayak penghijauan itu juga semakin mengikis. Itu kira-kira Pak Daru ada pendapat nggak nih dari zaman ke zaman itu tentang gimana manusia mengelola alam itu sendiri? Iya, pembahasan tentang hubungan manusia dengan alam itu sebetulnya cukup cukup spektrumnya cukup luas ya. Maksudnya kita bisa melihat dari berbagai angle dan kemudian variannya atau bentuk-bentuk dari relasi antara manusia dengan alam itu beragam. Bahkan dari hubungan itu banyak sekali yang telah melahirkan pengetahuan-pengetahuan. Nah, termasuk pengetahuan tentang hukum. Nah, bagaimana kemudian salah satunya genetik itu dikembangkan dari bagaimana hubungan antara manusia memanfaatkan alamnya dan bagaimana juga manusia selain memanfaatkan menjaga dan memproteksi, menghormati sampai di level mungkin ada yang bisa bilang itu level ke religius atau ekoteologi di mana banyak kepercayaan di lokal Indonesia itu memiliki penghormatan tinggi terhadap sumber daya alam. Nah, contoh yang menurut saya lucu karena menarik sekali karena kayak di Sumatera tidak menyebut harimau itu sebagai harimau, nggak boleh. Karena itu seperti menyebut nama orang tua kita langsung nama. Jadi manggilnya Datu. Ada penghormatannya di namanya. Jadi kita kan nggak mungkin ya manggil orang tua kita langsung nama. Iya. Sehingga sama mereka tidak boleh juga menyebut harimau karena itu kayak menyebut nama orang tua. Jadi itu nggak sopan. Jadi selalu menyebutnya Datu. Jika gitu berarti latar belakang dari turun-temurun leluhurnya berarti ya Pak, makanya harimau ini merasa harus lebih dihormati. Betul, memiliki tempat yang sangat spesial juga dalam kehidupan. Jadi ada banyak sebetulnya pengetahuan-pengetahuan itu yang memang belum mungkin belum kita bilang belum dianggap sebagai pengetahuan. Tetapi sebetulnya kita sudah memiliki itu banyak yang kemudian
kayaknya asik kalau untuk explore untuk Iya. teman-teman berikutnya ya. Jadi ada hubungan ya antara manusia dengan lingkungan tempat dia hidup itu. Betul. Hubungan relasi itu pasti ada, tapi kemudian yang spesifik di lokasi itu adalah bagaimana mereka dalam perilakunya kemudian membentuk karakter di lokal itu. Nah, jadi kita nggak bisa menyamakan. Oke, manusia butuh tanah, tapi kemudian tanah itu dalam bentuk apa? Digunakan untuk apa? Kalau tanah, seumpama kita manusia yang mungkin sudah melihat tanah dan melihat itu sebagai aset perekonomian. Kemudian kita menghitung, oke, berarti setiap orang punya tanah, semakin kaya, semakin makmur kalau punya tanah banyak. Iya. Tapi kemudian ada masyarakat yang menganggap tanah itu tidak boleh dimiliki secara berlebihan, dan bahkan tidak perlu dimiliki, yang penting bisa memanfaatkan. Nah, kelestarian hutan itu ada kaitannya dengan bagaimana masyarakat yang pramu ya, masyarakat yang menghasilkan, mempertahankan hidupnya dari hasil-hasil hutan. Dia nggak bisa untuk dikasih tanah terus bikin kebun, itu nggak bisa. Dia hanya bisa memanfaatkan, sehingga hasil-hasil hutan ini bagaimana tetap sustain, berkelanjutan. Nah, ini yang dijaga. Nah, kalau dibilang apakah luas lahan tanah garapannya itu maksimal 5 hektar sudah mencukupi untuk kehidupan? Tergantung. Kalau untuk perkebunan mungkin. Tetapi kalau untuk semama berburu, apakah 5 hektar itu cukup? Hewannya kan nggak bisa berkembang baik. Nah, sehingga satu keluarga atau untuk mempertahankan 10 kakak, 50 kakak itu butuh lahan yang luas. Lebih luas lagi. Nah, sementara orang kan menganggapnya ya jangan banyak-banyak. Tanah nggak bertambah. Tanah di bumi ini kan nggak bertambah. Tetapi manusia yang bertambah. Sehingga muncul persaingan-persaingan. Nah, itu yang banyak kemudian bisa menghasilkan bagaimana di setiap daerah punya cara mereka mengatur hubungan dengan sumber daya, terutama sumber daya alam ini adalah tanah. Oke. Kita baru membahas mengenai latar belakang, namun sudah dalam banget nih. Bahkan informasi mengenai tanahnya nih, Pak. Iya. Oke. Kita bisa simpan untuk pertanyaan selanjutnya. Namun sebelum kita menggali lebih dalam mengenai topik ini, saya ingin berkenalan juga kepada narasumber kita yang kedua, Ibu Yeni. Silakan diceritakan latar belakang studinya, Ibu, bagaimana? Selamat pagi. Sebelumnya mohon izin Pak Daru, senior saya, juga guru saya. Saya banyak belajar dari beliau terkait dengan lingkungan dan tanah-tanah juga. Untuk latar belakang saya sih kalau hukum pasti ya Pak Daru dan mahasiswa ya. Kalau selanjutnya itu untuk S2 mungkin lebih ke notaris, kenotariatan. Kebetulan saya lulusan kenotariatan, jadi sedikitlah menguasai, mempelajari tanah juga seperti itu. Mungkin itu nggak terlalu banyak pengalaman saya dibandingkan Pak Daru. Saya jadi jiper kayaknya. Masalah pengelolaan aset ini ada. Diajari Bapak. Berarti Bapak Daru. Terus kalau kita membahas mengenai pertanahan berarti bisa ya. Sedikit-sedikit. Siap. Oke, baik, terima kasih baik dari Pak Daru dan Bu Yeni sudah menceritakan mengenai latar belakang studinya dan menekuni bidang apa. Langsung saja nih Pak, kira-kira setelah dibahas secara tipis-tipis tadi perjalanan dari tanah seperti apa dan kemudian bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungannya, pada dasarnya ketika kita membahas mengenai pertanahan di Indonesia kan ada sejarahnya juga. Nah, kira-kira dari perspektif Bapak Daru dan Bu Yeni, perjalanan pertanahan di Indonesia ini seperti apa dari zaman dahulu hingga kemudian di zaman sekarang ini bagaimana gitu? Gimana Bu Yeni? Mungkin Pak Daru dulu. Nanti saya mungkin ini sedikit. Ya, nanti ditambahkan oleh Bu Yeni. Setidaknya gini, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa tanah termasuk sumber daya alam yang punya relasi dengan manusianya. Walaupun kita tahu juga ada lebih perluasan lagi di mana di Indonesia ternyata manusia tidak hanya tinggal di tanah. Ada beberapa wilayah yang memang turun-temurun punya culture dan terbentuk pengetahuan bagaimana hidup di atas permukaan air. Ini yang kemudian kalau kita spesifik di tanah, sehingga otomatis sejak ada manusia di Indonesia hubungan itu sudah ada.
Tapi kemudian bagaimana bentuknya itu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan zaman, dan kemudian juga tidak akan bisa lepas dari bagaimana perpolitikan di Indonesia, di mana kita pernah mengalami masa-masa era sebelum penjajahan Belanda, kemudian ada datang kelompok-kelompok pengusaha asing, dalam hal ini mungkin bisa akhirnya berujung pada pembentukan badan VOC, belum penjajahan. Nggak tahu ini apakah itu bagian dari revisi sejarah. Karena itu sebetulnya perjanjian antara penguasa-penguasa Indonesia, raja-raja, sultan-sultan, dengan pebisnis dari Eropa, dalam hal ini Belanda, ada Spanyol juga, ada Portugal, yang pada saat itu sedang bersaing di Eropa mencari rempah-rempah. Nah, sehingga memang ternyata sumbernya di Indonesia, daripada beberapa negara tuh melihat kenapa harus beli dari langsung di Belanda ini, harus lewat Belanda di Eropa ini. Akhirnya mereka bikin ekspedisi rintisan mencari sebetulnya di mana sumbernya. Nah, mereka datang ke Indonesia, akhirnya entah dari timur entah dari barat, mereka datang dan membuat perjanjian dagang. Nah, tetapi perjanjian dagang ini mungkin bisa dibilang kenapa dianggap seperti menjajah, karena mungkin tidak fair, tidak seimbang, atau mungkin suatu dalam perjalanan waktu perjanjian itu lama-lama memaksa. Nah, ini yang prosedurnya kemudian atau prosesnya kemudian merubah antara hubungan kontraktual bergeser menjadi sebuah perintah-perintah, dan akhirnya beralih juga ke zaman kolonialisasi, di mana jelas-jelas hukum Belanda diberlakukan di wilayah Nusantara. Nah, periodisasi berikutnya mungkin ketika kita sudah mulai masuk masa-masa kemerdekaan. Tapi karena untuk kita merdeka jangan sampai ada kekosongan hukum. Nah, konsepnya kan begitu, tidak boleh ada kekosongan hukum. Maka peraturan Belanda ini tetap berlaku. Bahkan ada satu Stadblad itu baru saja kemarin diceritakan oleh Prof. Imam ya. Kemudian saya juga baru sadar, Stadblad itu sebetulnya peraturan yang dirintis dari zaman Belanda, tapi kadung Indonesia merdeka, tapi baru bisa disahkan di masa pemerintah Indonesia. Tapi tetap mengacu Stadblad itu. Nah, undang-undangnya di era itu sampai dengan tahun 90 memang persiapan bagaimana beberapa undang-undang itu mengatur sementara sampai dengan undang-undang pokok agraria, bicara sumber daya alam secara luas. Nah, setelah itu perkembangannya tahun 60 sampai dengan 70, kemudian ada bagaimana kita mengundang para investor, itu juga punya pengaruh dalam sisi hukum. Dan berkembang lagi tahun 90-an terus era reformasi sampai dengan sekarang. Itu yang cukup mewarnai tentang hukum-hukum tentang tanah, dan bagaimana bentuk hubungan manusia itu dengan tanah itu akan berpengaruh di situ dalam periode-periode itu. Mungkin itu. Gimana Mbak Yani? Mungkin izin menambahkan, untuk tanah sendiri kan Indonesia ini kan kita harus fokus dulu nih, tanah yang di atas permukaan Bapak atau tanah yang di bawah. Karena kan kalau kita ngomongin masalah tanah kan lebih luas, agraria itu membahas mengenai kita sebutnya biasanya baraka ya Bapak, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam seperti itu. Nah, kaitannya dengan manusia, kita tidak bisa memisahkan antara manusia dengan tanah itu sendiri, karena kan kita juga butuh oksigen segala macam yang kita tahu itu diproduksi oleh pohon-pohon yang tumbuh di atas tanah kayak gitu. Nah, kita juga kita tidak bisa memisahkan bahwa kenyataannya memang di Indonesia itu yang memiliki tanah lebih dari yang lain ya Bapak, sekitar 91% dikuasai 10% dari orang gitu. Jadi ya memang kenyataannya memang kita tidak bisa terpisah dari manusia dan tanah di Indonesia. Juga beberapa mungkin familiar dengan masyarakat adat mungkin Pak. Jadi kalau masyarakat adat kan memiliki tanah itu bukan untuk seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Daru, bukan untuk investasi. Kalau sekarang kan tanah investasi, membeli tanah karena pasti akan lebih mahal lagi nanti naik-naik ya Pak harganya kayak gitu. Nah, kalau untuk masyarakat adat ini kan tanahnya itu untuk
hidup bersama, bagaimana masyarakat adat ini hidup dan sejahtera di situ untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu nggak Pak? Betul. Gitu. Jadi mungkin akan kompleks karena kan Indonesia memang masyarakat adatnya banyak, nilai-nilai religiusnya juga banyak seperti itu. Mungkin itu saja sih Pak yang kedua. Oke. Dari penjabaran yang diutarakan oleh Pak Daru dan Bu Yeni, kita tadi sempat ini ya mendengar mengenai Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Nah, berarti sebelum tahun-tahun tersebut ini memang tanahnya sudah ada, hanya saja pengaturan hukumnya ini masih kabur atau masih belum ikut Belanda seperti yang disampaikan Pak Daru tadi ya Izu. Oke. Dan untuk di Undang-Undang Pokok Agraria ini sudah diunifikasi dan sudah dijadikan acuan Indonesia. Ya, mengatur mengenai pertanahan ini sendiri. Nah, saya pernah mendengar nih Pak mengenai sertifikat kepemilikan tanah yang tradisional seperti giring, rinci, petokde, letter C. Nah, dan kebetulan beberapa pekan lalu itu saya sempat ada berita yang menyebutkan bahwa dari tahun 2026 semua sertifikat tersebut itu sudah tidak dapat diakui atau sudah harus di SHM-kan. Nah, kira-kira kenapa sih Pak kok kita itu harus beralih gitu loh ke SHM? Bukankah dengan tradisional yang kita punya sebelumnya itu sudah cukup mewakili gitu bahwa ya kita yang memiliki tanah tersebut gitu? Ya, sebetulnya gini, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria pada dasarnya meletakkan fondasi hukum nasional yang menghapus hukum Belanda, karena pernah terjadi agraris wet ya. Itu kemudian menjadi dasar bagaimana hubungan hukum manusia dengan tanah, di mana salah satunya adalah bentuk hak. Nah, sehingga dalam era agraris wet itu sampai dengan UPA itu banyak sertifikat-sertifikat hak atas tanah yang terbit dalam rezim hukum barat dan kolonial. Nah, kemudian menimbang tersebut sebelum UPA sebetulnya ada beberapa perpu ya, atau peraturan darurat, di mana undang-undang darurat di mana menstatus quo-kan tentang hak-hak keperdataan terhadap tanah-tanah milik privatnya pemerintah Belanda. Itu nanti ada kaitannya dengan sejarah konferensi meja bundar, di mana diperjanjikan bahwa kalau itu tanah milik pemerintah, tapi ini nanti ada ahlinya sendiri ya yang menelusuri itu, karena ini kalau kita tidak paham sejarah peralihannya dari tanah kolonial, era kolonial ke UPA, di mana tahun 58-59 juga ada regulasi di mana tanah-tanah hak milik privat Belanda bukan pemerintah itu tetap dipertahankan. Tetapi kan pemiliknya, karena kita tahu masa perang sudah selesai, pemilik-pemilik ini kan keluar dari Indonesia, tidak semuanya bertahan di Indonesia. Ya takut lah ya mungkin ya. Di era itu coba kita bayangin, mungkin mereka dulunya penguasa terus kalah, mereka harus keluar. Mungkin kita pernah ngalamin itu juga di Timur Leste. Tanah-tanah aset kita yang di sana bagaimana. Nah, di sini yang kemudian bahwa UPA meletakkan fondasi bahwa tanah yang ada sekarang harus tunduk pada hukum nasional. Tetapi dalam prosesnya mengakui bahwa ternyata Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu hukum tentang bagaimana relasi, bentuk, dan hukum lokalnya itu beragam. Sehingga fondasi utama dari UPA itu pun diletakkan pada hukum adat. Jadi tetap hukum adat. Tidak langsung memberlakukan hukum nasional karena ada beberapa pertimbangan, salah satunya keragaman bentuk. Tadi Bu Yeni juga cerita bahwa nggak semuanya sama loh karakternya. Ada yang bisa memanfaatkan secara bersama-sama, tapi kemudian dalam bentuk ladang berpindah. Ada yang juga mungkin yang itu ya biarkan itu menjadi hutan bersama, hutan keramat. Kita sama-sama cari makan di situ. Nah, ada yang savana di Sumba gitu ya, savana itu padang rumput luas. Nah, itu kemudian siapapun boleh membiarkan kudanya, ternaknya makan di situ. Nah, saking beragamnya memang UPA itu bingung gimana menyatukan. Jadi kalau dibilang menyatukan, unifikasi mungkin tidak tepat.
tetapi bahkan mengakui pluralisme dari bagaimana hukum lokal itu yang ada di Indonesia. Nah, tapi kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa harus diregister atau didaftarkan menjadi hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria? Satu hal pertimbangannya adalah bagaimana negara hadir memberi kepastian. Karena nanti relasinya akan banyak, termasuk dengan hubungan dengan orang asing, tanah kemudian kita mengatur tidak boleh dimiliki oleh orang asing, milik ya, itu tidak boleh. Terus bagaimana yang sudah ada, atau apakah boleh? Terus sekarang berkembang lagi rumah susun. Rumah susun. Itu Beda, gimana? beda lagi Beda. definisinya. Makanya perkembangan itu Perkembangannya yang terus tiap berjalan. zaman, ya. Mungkin gimana Bu Yani? Ada yang tambahkan? Ya, Silakan. baik. Mungkin tadi terkait dengan hak milik ya Bapak, kita kan sebenarnya untuk sertifikat itu apa sih, kenapa sih harus disertifikatkan? Itu kan sebenarnya untuk menjamin kepastian subjek, kepastian objeknya, dan kepemilikan untuk objek tersebut sendiri. Nah, untuk subjeknya ini gimana sih, kenapa sih harus sertifikat? Kira-kira kenapa? Kalau dari kalian kenapa kira-kira? Kalau menurut saya disertifikatkan agar adanya bukti otentik kepemilikan kita atas suatu lahan tersebut. Nah, sebenarnya untuk memastikan subjek ini pemilik sahnya siapa, karena kan tanah itu tidak boleh terbengkalai. Di undang-undang pun, di peraturan pemerintah pun juga disebutkan tanah itu tidak boleh dalam keadaan terbengkalai, karena ketika terbengkalai dia itu menjadi hak negara, milik negara. Makanya harus disertifikatkan. Biasanya kan jokesnya kayak gini, kalau nggak dibutuhkan untuk penjaminan ke bank, nggak disertifikatkan. Biasanya kayak gitu. Biasanya jokesnya kayak gitu ya. Nah, emang kan sebenarnya kita sudah memiliki tanah ini dari mungkin kakek moyang kita seperti itu, sudah jadi warisan kita. Cuma kan kemudian siapa sih pemiliknya, itu kan dibuktikan dengan sertifikat gitu nggak Pak Daru. Nah, kemudian ketika disertifikatkan ini kan harus jelas. Biasanya kalau orang dulu itu batasannya itu pohon ini, Betul. pohon ini, dekat sungai ini, sedangkan kan Imajiner ya, Mas? imajiner, sedangkan kan bumi itu kan bergerak ya Pak, jadi terus dong. tiba-tiba pohonnya geser dikit, biasanya konflik. Itu kan yang sebenarnya diinginkan dihindari oleh negara, bahwa masyarakat ini berkonflik karena tanah seperti itu. Jadi ketika disertifikatkan, batas-batasnya itu akan jelas. Oh ternyata batas baratnya seperti apa, batas timurnya seperti apa. Itu sih yang mesti kenapa alasan mendasarnya kenapa harus disertifikatkan gitu. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana sih cara pensertifikatan? Misalnya kayak gitu ya Pak. Kayak gitu ya. Kan orang biasanya itu termindset bahwa ketika akan mensertifikatkan, apalagi mohon maaf sekali, ini kan kadang-kadang orang awam yang tidak tahu hukum itu biasanya, oh ini biasanya tuh ruwet bertahun-tahun kayak gitu. Bahasa saya sih bukan bahasa ilmiah ya Pak Daru, mohon izin. Kadang-kadang kan ini yang bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat biasanya, kayak sertifikat ada lama deh, ruwet deh gitu, butuh uang yang banyak. Sebenarnya pemerintah itu memang hadir untuk memberikan fasilitas pendaftaran tanah dengan yang diselenggarakan oleh daerah tertentu atau desa atau kelurahan. Biasanya itu ada memang panitia judikasinya. Ini yang biasanya kalau dari Betok D atau tanah Girik kayak gitu ya. Itu biasanya itu ada panitia adjudikasi untuk pendaftarannya. Kalau kita orang hukum biasanya ngomongnya sistematis, pendaftaran tanah sistematis. Nah kemudian ketika misalnya tanah dengan pendaftaran sistematis ini tidak terjadi, oh karena saya terlewat, itu bisa pendaftaran sendiri. Didaftarkan sendiri itu bisa. Jadi misalnya saya punya tanah, oh tanah saya belum sertifikat nih, masih petop gitu kan. Karena kan kita tuh tahu bahwa tanah itu walaupun kita bayar pajaknya itu tidak serta-merta membuktikan bahwa kita pemiliknya kayak gitu. Nah, karena itu jadi belum tentu saya yang bayar tanah, ternyata itu tanahnya Pak Daru. Saya pakai, saya pinjam, saya bayar pajaknya gitu nggak Pak Daru. Jadi harus didaftarkan. Oke, saya sudah bayar pajak dan ini memang harta saya dari keluarga misalnya kayak gitu ya. Itu kita bisa mengajukan sendiri. Nah, kemudian ada perkembangan baru, pendaftaran tanah sistem berlanjut PTSL. Kemarin itu yang ini ya Pak, apa programnya pemerintah sebelumnya itu Pak, yang ramai-ramai itu. Nah, itu juga ada konflik juga kemudian karena ada tanah-tanah adat yang disertifikatkan gitu Pak Daru. Seperti itu. Nah, itu mungkin itu sih kenapa sih kita harus butuh sertifikat, dan untuk apa sih sertifikat itu? Bukan untuk dijaminkan saja ke bank. Salah satunya. Oke, salah satunya. Itu penting ya Pak, itu penting. Daripada didaftarkan orang lain, kita sendiri aja sendiri. Gitu sih mungkin yang dapat ditambahkan Bapak.
Oh, kalau jadi saya tadi sedikit meng-highlight dari wawasan dan insight baru yang disampaikan dari Pak Daru dan Bu Yeni itu tentang gimana pada akhirnya sertifikat itu penting. Nah, karena yang menarik menurut saya tadi itu ketika kita udah bayar pajak belum tentu tanah itu punya kita. Itu Betul. sakit hati. Nah, kita yang bayar, Iya. tapi bukan milik kita. Iya. Karena memang dalam kalau kita bayar PBB ya, itu jelas pembayaran PBB bukan bukti kepemilikan. Dan bukan hanya pemilik yang wajib, tetapi yang memanfaatkan bumi dan bangunan. Nah, contoh ada PBB juga yang tidak ada hak atas tanah, tapi dipungut. Oh. Itu ada izin pengusahaan di dalam kawasan hutan. Oh. Mereka bayar PBB. Nah, sementara kita kan tahunya ada istilah kalau di Jawa ya, tanah majekan dengan hutan. Batasannya suka gitu kalau di desa ya. Tanah pemajakan berarti tanah yang pajak, bukan kawasan hutan. Nah, sekarang di dalam kawasan hutan, karena dulu memang hutan itu tidak ada izin usaha, sehingga pengusahaannya itu tidak dipungut pajak. Tetapi sekarang semua pemegang izin pengusahaan di dalam kawasan hutan juga dibebani pajak bumi dan bangunan. Nah, itu ada nomornya. Nah, tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita juga sama-sama sadar membayar pajak itu beda urusannya dengan kepemilikan lahan. Terpisah. Nah, ini yang juga menjadi penting ya. Oh, PBB-nya ada, kita bayar terus. Belum tentu. Makanya kalau tidak segera diurus, kalau cuma berdasarkan PBB, belum tentu membuktikan kepemilikan. Hanya membuktikan bahwa kita memanfaatkan itu. Iya, kita memanfaatkan, tapi belum tentu milik kita. Nah, itu bentuk. Itu jadi dua hal yang beda. Dan wawasan baru ya, itu kayaknya masyarakat awam masih asing kalau dalam hal itu, Pak. Sering kali dianggap itu hal yang sama. Oke, kita sudah mengetahui lebih dalam mengenai pensertifikatan tanah, kenapa kok harus di SHM kan. Nah, kemudian saya terlintas sebuah pertanyaan yang berandai-andai nih, Pak. Kira-kira semisal kan seperti ini, itu kan tadi sudah dijelaskan mengenai ya meskipun kita membayar belum tentu loh kita yang memiliki tanah tersebut. Kan buktinya itu adalah yang surat sertifikat hak milik itu tadi. Nah, misalnya begini, Pak. Kita menaruh sertifikat hak milik ini di rumah kita. Kemudian ada orang lah masuk nyelonong, terus kemudian mengambil dari sertifikat tersebut dan kemudian memperkarakan kita karena ya bisa saja misal dibilang ini tanah saya loh, kok saya yang megang gitu kan. Ya, sertifikatnya. Kurang lebih bagaimana itu? Gimana Bu Yeni? Lanjut prosesnya. Bagaimana ketika misalnya ada pencuri gitu ya, Pak? Iya. Kayak gini. Jadi tanah itu berbeda dengan TV. Kalau TV, misalnya barang bergerak itu kan TV contohnya ya. Itu kan kalau kita di tangan kita itu menjadi milik kita ya, pembuktiannya ya kayak gitu. Karena kan di dalam penguap ya bezit. Jadi pemilikan kita karena barang bergerak. Cuma kalau tanah itu kalau misalnya mau dipindahkan itu harus didaftarkan ulang. Harus ada pengalihan hak namanya. Jadi misalnya saya punya tanah gitu, terus ternyata saya jual ke Pak Daru kayak gitu. Itu harus dialihkan. Gimana caranya itu kita harus ke PPAT, dari PPAT kemudian ke kantor ATR BPN. Nah, itu biasanya juga sering terjadi case-case seperti ini. Oh, saya mau menggadaikan tanah saya, sertifikat yang dijamankan, biasanya di desa-desa kayak gitu. Betul. Nah, itu kemudian tiba-tiba diambil kan tanahnya kadang-kadang kalau tidak bisa bayar. Nah, kemudian apakah tanahnya menjadi sah milik yang penghutang tersebut, pemberi hutang? Tidak, harus didaftarkan terlebih dahulu. Pemindahan hak tanah itu tidak serta-merta ketika sertifikatnya itu beralih. Beralih secara langsung hanya diambil sertifikatnya atau sertifikatnya dikasih, itu tidak bisa, harus dialihkan terlebih dahulu. Dan pengalihannya itu memang beberapa step, beberapa langkah kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya dicuri nggak langsung tiba-tiba. Nggak langsung ya, masih harus mendaftarkan lagi pada akhirnya. Cuma mungkin case itu terjadi ketika dicuri, kemudian dia mengaku dititipin sama pemilik atas nama. Kan di sertifikat ada nama, tadi sudah disampaikan Bu Yeni bahwa kepastian terhadap objeknya dan subjeknya. Nah, saya namanya tidak sesuai dengan sertifikat, tapi saya ngaku, oh saya dititipin sama Bapak A untuk ngadein atau untuk menjual, atau saya mengaku saya sudah jual beli
dengan Bapak A sehingga tanah ini adalah tanah saya. Ini saya, iya. Sekarang sudah jadi milik saya, kemudian saya proses untuk penggantian nama, perubahan, pengalihannya. Nah, dalam proses itu yang mestinya negara hadir, benar-benar memproteksi. Jangan sampai dengan adanya pengakuan semata-mata bahwa telah terjadi mungkin di hutang gara-gara hutang terus nggak mampu bayar diserahin, terus si pemilik si pemberi hutang merasakan sudah jadi hak saya, dia proses. Nah, bisa jadi latar belakangnya seperti itu. Jadi banyak sekali, tapi kemudian negara harus clear. Ya kalau memang itu adalah jaminan, maka kita proses dulu jaminannya. Karena jaminan juga bukan sebagai pengganti pelunasan, tapi kan dijual lagi. Iya. Kalau di bank itu kan ada lelang. Iya. Nah, nanti kalau ada selisih, kalau toh ada selisihnya dikembalikan kepada kita. Jadi bukan terus diambil. Nggak langsung jadi semuanya punya. Jadi di situ yang kemudian ada banyak hal kemudian dalam praktik menyebabkan permasalahan. Bahwa mungkin tidak ada, ya janji utang piutangnya cuma kwitansi peminjaman. Itu dijadikan dasar. Nah, ini yang mestinya negara clear. Sebetulnya dalam regulasi sudah bisa bukti-bukti adanya peralihan. Apakah perjanjian, apakah itu peralihan berdasarkan waris. Ada juga case-nya adik kakak, karena ternyata waris sudah ada pelepasan atau sudah dibagi, atau seringkali gini, nggak mau repot karena kan kalau tanah turun waris ya namanya yang satu tadinya milik orang tua, satu nama, turun waris namanya seharusnya logika hukum ya harus ke ahli waris, maka seluruh ahli waris harus ditempel nama itu, jadi balik namanya dengan para ahli seluruh waris. ahli waris. Nah, kita telusuri dulu ahli warisnya siapa. Ada kepastian tentang ahli waris baru ditempelkan. Negara sudah menjaga itu, tapi kemudian ada skema boleh diatasnamakan ke satu orang Kuasa. Nah, itu berarti harus dilengkapi data lain, bukti lain, perjanjian, pengalihan atas nama, atau mungkin ada banyak skema yang mungkin tidak legal juga, bahwa pelepasan hak dari para ahli waris lain sehingga yang tidak melepaskan tinggal satu, sehingga dia yang berhak untuk mendaftarkan atas nama aset tersebut. Nah, skenario itu yang kemudian dalam praktik bisa berkembang, ya entah dalam keinginan dia mengelabui atau memang kondisinya seperti itu. Nah, itu yang juga perlu dicermati juga, dan negara bagaimana kemudian sekarang berusaha tetap meyakinin bahwa kalau ada peralihan itu benar. Negara harus yakin juga, jangan sembarangan main. Oh ya, nih ada klaim gitu, ya panggil para pihak. Tapi kalau ahli waris kan nggak mungkin pewarisnya dipanggil, meninggal, ya kan? Jadi horor ya Pak. Jadi serem. Jadi bukan ahli waris, yang mau beli juga takut. Oke, menarik banget ya ternyata. Mungkin kalau yang paling menarik buat saya tadi itu tentang gimana tanah ini kalau dikasih ke ahli waris, jadi diatasnamakan satu orang, tapi nanti harus ada regulasi pendukungnya seperti perjanjian. Nah, kalau seperti itu bisa dikatakan legal ya Pak, berarti? Iya, kalau bisa dibuktikan, dan paling amannya gini, pemerintah BPN ya, Kantah itu ketika minta ada permohonan, dia dibuatkan forum aja, kepala ahli waris harus di hadapan dia, atau kadang perjanjian dibuat akte notarial. Saya nggak tahu di PPAT-nya ada atau di notarialnya. Biasanya itu kalau untuk pengalihan hak Bapak, kalau misalnya pengalihan hak, misalnya pembelian gitu ya, itu ditanyakan ini apakah semua ahli warisnya sudah setuju. Biasanya itu kalau misalnya cuma satu yang tanda tangan, itu akan ada surat kuasa dari semua ahli waris. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau hal seperti itu biasanya pembuktiannya di PPAT. Cuma sekali lagi PPAT kan bukan pembuktian material tapi formil. Jadi ketika misalnya para pihaknya sudah memberikan bukti seperti ini, ya ini yang kami percayai ada seperti itu. Nah, kadang-kadang kasusnya juga seperti ada kasus Nirina Zubir, pernah ingat nggak? Oh iya. Iya, itu yang tiba-tiba pembantunya yang ngambil sertifikatnya itu. Ternyata kan ada hal-hal seperti itu yang ternyata sesuai dengan istilahnya itu teori seperti ini, ternyata di lapangan tuh berbeda lagi. Nah, itu yang seperti tadi sampaikan Pak Daru, memang pemerintah harus hadir di saat seperti itu. Clear-nya seperti itu. Oke, jadi sudah cukup dibahas
sangat jauh ya tentang Tentang- apabila ada orang yang mencuri tidak semerta-merta bisa loh kemudian untuk mengakui hak itu milik orang tersebut meskipun ya dia memiliki dari sertifikat hak milik itu tadi. Nah, ini tadi sempat disinggung juga mengenai perselisihan antara para pihak dengan tanah yang dimilikinya. Nah, pada dasarnya ketika kita memposisikan diri sebagai orang awam nih Pak, ketika menghadapi permasalahan mengenai tanah, katakan ada sengketa entah itu penyerobotan lahan, terus kemudian ada sengketa lain. Nah, itu langkah apa sih yang bisa kita lakukan? Karena ya kita posisinya sebagai orang yang tidak mengerti hukum dan kemudian kita mau untuk membawa masalah ini dan menyelesaikan dengan prosedur yang berlaku itu seperti apa? Ya, kalau nanti Bu Yeni ya bisa menambahkan. Setidaknya kalau saya melihat dari perspektif penyelesaian sengketanya, di mana memang di setiap kantah itu ada petugas, ada pejabatnya yang diberi kewenangan untuk menjadi mediator dari konflik-konflik penguasaan lahan. Tapi yang jadi masalah ini sebetulnya yang mereka layani adalah hak. Jadi kalau belum didaftarkan, negara ngapain hadir, ya kan? Itu makanya ketika didaftarkan, maka negara punya kewenangan, bahkan memang punya tugas untuk menyelesaikan. Jangan sampai negara kemudian menerbitkan 2 sertifikat yang sama di bidang yang sama. Kalau masalah selisih, oke, secara teknikal itu mungkin terjadi walaupun di era sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Di zaman Belanda aja ada diskusi kemarin tuh, kayaknya Belanda lebih rapi. Iya, Belanda sangat rapi. Bahkan peta-peta kita tuh ada dari tahun 30. Itu dipetakan nggak ada tumpang tindih antara tanah kebun dengan kawasan hutan. Padahal era itu kan mungkin belum ada citra satelit kan, belum ada satelit. Belum ada. Tapi pemetaannya bagus dan administrasinya baik. Nah, sayangnya ketika ini di Indonesia jadi 2 kementerian, kemudian masing-masing punya cara yang berbeda, cara memetakan yang berbeda, dan ini kemudian menimbulkan seakan-akan tumpang tindih. Seharusnya tidak. Secara teknologi itu sebetulnya bisa dijawab, tapi kemudian ya kembali lagi ke ego. Dan ada era sekitar 2004 2000 atau mungkin 2007 ya, dirintis sampai 2011 itu kemudian program itu di-launching dengan nama One Map Policy, kebijakan satu peta. Itu kalau nggak salah fundingnya jadi dari Eropa juga, di mana kebijakan tanah Indonesia kok ruwet ya, tumpang tindih. Nah, ini kan buat investor juga bingungin ya. Iya. Udah masuk tapi ternyata loh ada pemilik yang lain. Loh ini katanya kawasan hutan tapi kok ada sertifikat. Nah, ini yang ingin diselesaikan banyak. Untuk membahas itu pun kadang ceritanya bisa berkembang kalau ya detail di beberapa lokasi. Nah, tetapi setidaknya yang ingin tadi saya sampaikan bahwa negara itu harus memberikan kepastian hukum. Jadi kan nggak mungkin negara memberi kepastian hukum pada 2 orang terhadap objek yang sama. Kan nggak boleh gitu terjadi. Tetapi bukan berarti sertifikat secara teori ya yang saya kuasai, nanti Bu Yeni tambahkan atau koreksi kalau salah, karena ada hak primer, hak sekunder, sehingga ada hak atas tanah yang bisa dilekatkan, hak guna bangunan di atas hak milik. Mungkin berarti kan sertifikatnya 2. Oh iya. Tapi sah karena bisa dilekatkan secara teori. Ini yang mungkin ganda yang mana? Kalau sama-sama hak milik, iya mungkin akhirnya berkonflik. Sehingga ketika kita melihat sengketanya, pahami dulu permasalahan ini ada konflik masalah data kah? Atau jangan-jangan yang satu sama-sama bilang, ini masalah kok bapak itu punya sertifikat, saya juga punya sertifikat, tapi ternyata oh iya bapak kan pakai itu HGB-nya karena ada perjanjian deh. Nah, tapi syarat menerbitkan HGB di atas hak milik juga ada, berarti harus ada dasar karena sudah ada hak milik. Nah, di sini yang mungkin posisinya adalah satu, menyelesaikan permasalahan itu, dan kedua, negara harus memberi kepastian. Nah, mungkin ada apa ya, permasalahan lain yang mungkin saya tidak tahu gitu. Mungkin ini sih Pak, kalau misalnya kita tadi ngomong juga masalah pendaftaran tanah, biasanya itu tanah yang diserobot ketika dia masih petok.
belum bersertifikat. Bersertifikat. Biasanya kayak masih gitu. hak adatnya ya. Hak adatnya. Jadi misalnya kayak saya meminjamkan tanah untuk Pak Daru atau Pak Daru meminjamkan Pak Daru saja karena kan lebih banyak harta Pak Daru daripada saya. Amin. Tapi lagi S3. Intermezzo saja. Jadi mungkin misalnya Pak Daru meminjamkan tanahnya kepada saya. Tanah ini belum disertifikatkan. Biasanya ini terjadi di desa-desa. Kalau di kota sepertinya sudah semua tersertifikat ya Pak ya. Ya, Kalau lumayan. ya lumayan. Terus kalau di desa itu kebanyakan ini kebetulan saya diceritakan oleh Prof Imam juga Bapak. Jadi ketika ada peminjaman tanah ternyata tanah ini masih petok. Terus habis itu didaftarkan oleh yang meminjam. Yang meminjam. Yang meminjam meminjam. membatalkan hak milik. Oh, Nah, di situ ketika dipermasalahkan sampai di proses litigasi di sidang, ya pemerintah juga tidak bisa apa-apa karena secara pembuktian sertifikat ini kan pembuktiannya penuh. Dan dia itu memang bukti yang sah atas kepemilikan hak tanah. Wajib dianggap benar. Wajib dianggap benar. Oke. Makanya tadi sempat disinggung juga ketika misalnya pun kita membayar pajak itu belum tentu itu milik kita seperti itu. Makanya di sini juga urgensi kenapa harus didaftarkan sertifikat hak milik seperti itu. Nah, itu sih mungkin. Terus kalau misalnya terkait dengan apa ya, memang kita kan harus mengakui bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu kan memang kurang rapi di administrasi ya. Kadang-kadang sudah didaftarkan sertifikatnya entah kemana. Iya. Sertifikatnya ternyata karena saking banyaknya tanahnya mungkin ya. Ternyata saya lupa punya sertifikat Taruh di ini, mana? taruh di mana kayak gitu. Itu sih mungkin ya Pak, case-case yang terjadi. Nah, mungkin ketika misalnya ada seperti itu ya pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika misalnya case-nya adalah penyerobotan antara girik dan masih belum masalahnya belum disertifikatkan, mungkin itu biasanya diselesaikan di kalau misalnya di masyarakat adatnya atau misalnya di kepala desa. Cuma kemudian apakah ketika misalnya kita tidak boleh ya berburuk sangka. Cuma kan ketika misalnya menyerobot tanah kan itu intinya ingin dimiliki seperti itu kan. Iya. Ingin dimiliki, terus ingin dikuasai haknya, hasil-hasil yang tumbuh di situ seperti itu. Berarti kan otomatis akan biasanya itu langsung didaftarkan. Makanya itu yang harus dihindari mungkin ya. Kita memitigasi bencana itu sendiri ya. Itu sih mungkin Pak ya. Oke, kalau tadi aku yang agak tertarik itu di bagian kalau misal kebanyakan surat terus lupa. Nah, case-nya mungkin suratnya hilang, dipakan tikus atau mungkin ya ke pendem rayap. dokumen-dokumen. Itu gimana ya kira-kira Pak, Bu? Untuk yang gini, ketika sertifikat, ya kan kadang kita nggak tahu ya, hilangnya kapan itu nggak tahu. Nggak kerasa udah nggak ada. Kapan, ya, kalau lupanya kita ingat ya kita akan jaga-jaga ya, kan lupa. Nah, ketika suatu saat kita ngerti bahwa dokumen itu hilang, cara paling gampang adalah segera memblokir. Tapi caranya gimana lah? Lah kamu siapanya tanah ini kan pertanyaannya. Iya. Nah, maka harus ada keterangan dari kepolisian, ada kehilangan, bukti kehilangan dan dibawa. Nanti ada prosedurnya di mana nama tersebut apakah ada. Ingat nggak alamatnya? Oh. Kalau yang jelas kan kadang gini, KTP dompet saya hilang, ada KTP ya di dompet itu, ya sudah nomornya berapa KTP-nya, lah ya saya nggak ingat, kayak gitu yang sering kali. Kalau apalagi ternyata kita nggak punya kopiannya dan sebagainya. Nah, setidaknya kita bisa mohonkan apakah di bidang tanah ini. Nah sekarang ada kalau saya rasa ini dengan kebijakan one land policy harusnya diseminasi luas ya. Kita bisa melihat walaupun ada disclaimer di website tersebut itu bahwa informasinya itu sebagai informasi awal saja. Tetapi kita bisa akses itu di bumi.atrbpn.go.id. Buminya itu BHUMI. Bumi.atrbpn.go.id. Kita bisa lihat koordinat rumah kita. Oh. Oke, kita ambillah pakai HP sendiri ya, koordinatnya di sini. Ya melenceng-melencengnya ya, kita lihat koordinat jalan. Nanti kan kita bisa lihat, oh ada jalan apa? Oh jalan ini, terus kanan kirinya siapa? Nah, kalau memang kita pernah merasa mensertifikatkan, kita bisa. Harusnya ada di situ. Bentuknya sudah ada, bentuk bidang tanahnya, persil itu ada. Nah, kalau seumpama kita nggak ngerti, ya setidaknya minta dilakukan pengecekan apakah ada sertifikat.
Nah, walaupun dalam syarat pengecekan mungkin juga agak membuat orang ya terus buat apa kalau saya ditanya, tapi saya sendiri kan lupa. Nah, Iya. BPN kan nggak mungkin juga, Pak datang ke rumah saya deh nanti Bapak. Nah, ketika minta permohonan itu pun mereka biasanya minta rujukan. Di mana? Tolong kirim koordinatnya dulu. Karena untuk sampai ke sana dan bahkan nanti ditetapkan batasnya, titik awalnya di mana, dalam teknik pengukuran dia harus tahu titik ikatnya di mana. Nah, di lokasi itu titik ikat terdekat di mana? Dia harus tahu. Atau mungkin ada hak lain di dekatnya yang sudah ada. Nah, dia ngambil referensi itu. Nah, makanya lebih gampang sebetulnya ke kepala desa. Karena buku tanah dicamat oleh kepala desa. Di kecamatan Bapak, kalau kecamatan, misalnya dia sudah SHM. Oke, kalau yang di RIK itu masih di Di desa. kepala Ya? desa, pajak-pajaknya itu di kepala desa. Nah, itu informasi awal. Lokasi itu. Jadi kita bisa telusuri lagi, tapi kalau saran saya nggak tahu di bidang ada ininya, tapi logika umumnya bahwa ketika kita sadar ada aset kita, sertifikat untuk membuktikan aset ini hilang, segera kita laporkan. Jadi kalau tadi kayak curian atau hilang atau entah kemana atau habis bencana, langsung kita laporkan untuk dimintakan sertifikat mengganti. Kita urus, wajib. Kalau enggak, kita nggak pernah tahu. Nah, apakah kemudian Toto ditemukan orang lain, ditemukan dokumen dan sebagainya, Toto muncul pengalih nama. Setidaknya kita bisa juga ngecek nih, ya, karena di orang tua saya tuh kan dulu hak pakai tanahnya. Saya juga grogi awalnya, kok ada 2 sertifikat. Ternyata dalam bidang atau persil itu yang muncul, itu informasi sejarah tanah muncul. Loh, kok kan sudah hak milik, sementara tetangga saya dengan sejarah yang sama, kok cuma sertifikat aja. Nah, kita klarifikasi ke BPM di loketnya, ditanya memang, loh, kamu siapanya? Saya anaknya. Kalau bapak saya datang ke sini usia sudah 87 kan nggak mungkin gitu. Ya saya atas nama anak. Nah, itu yang Mas kalau bisa bawa. Jadi BPM juga harus hati-hati. Tidak boleh orang yang tanpa hak menanyakan informasi. BPM pasti juga tidak mengizinkan itu. Jadi kita harus, ya kalau bisa bapaknya dibawa, orang tuanya dibawa, atau dapat surat kuasa. Aduh, tapi sulit. Padahal kita cuma mau nanya, ini biar bapak atau orang tua nggak khawatir. Kok ada 2 ya? Maksudnya apa? Secara informal akhirnya ngobrol-ngobrol. Setelah proses permohonan itu bukan ditolak, tapi diminta dilengkapi dengan menghadirkan orang tua atau surat kuasa. Tapi setelah itu sempat ngobrol di luar, Mas, kan kita nggak pernah tahu sampean itu siapa, walaupun nunjukin KTP, kakaknya ada hubungan dan sebagainya, tapi kita harus hati-hati. Udah, yang Mas maksud itu adalah sebetulnya sejarah dulu sebelum hak milik atas nama orang tua Anda itu adalah hak pakai yang dimiliki oleh negara di atas tanah negara. Nah, oh gitu, jadi yang berlaku mana? Ya sudah, ya ini karena teman atau sudah dekat ya akhirnya bisa ngobrol. Ini sebenarnya rahasia gitu, nggak boleh. Jadi kita nggak boleh dapat itu. Jadi memang ada informasi, akses terhadap informasi itu ada prosedurnya juga. Tapi karena kenal akhirnya dia bilang enggak, itu tetap hak punya Anda. Atau istilahnya sudah nggak usah dipikirkan, yang penting ada surat sertifikat itu kan sah. Oh iya, secara itu selesai. Ya, itu yang bisa mungkin. Nggak tahu Bu ya nih. Saya tambahkan ya Pak Mani. Jadi menyambung dari Pak Daru, kenapa sih ketika ada hak pakai dan hak milik ternyata hak miliknya yang dipakai gitu ya? Padahal kan hak pakai ini dimiliki oleh negara harusnya kayak gitu. Jadi memang sertifikat hak milik SHM itu yang biasanya kita pegang itu adalah hak paling tinggi. Jadi negara pun ketika misalnya mau nyerobot gitu kan, nyerobot ya Pak bahasanya, maaf ya Pak ya, itu tidak bisa serta merta. Makanya ketika misalnya negara itu ada proyek untuk membuat apapun, dia tuh harus minta izin dulu, ada proses penggantian dan segala macamnya seperti itu. Jadi pemerintah atau negara itu tidak serta merta karena dia adalah organisasi paling besar gitu ya dan kayaknya paling kuat gitu. Nah itu tidak serta merta jadi pemilik dia kembali kayak gitu. Nah mungkin juga kalau misalnya tadi disebutkan terkait dengan konflik-konflik yang ada, ya kalau misalnya hilangnya itu udah atas nama kita, ternyata kita belum sertifikatkan atas nama kita pengalihan hak. Soalnya kayak gini juga Pak, ada kasus-kasus ketika mau dibalik nama, kita sudah membeli tanah gitu ya, sudah SHM, ternyata kita mau balik nama pengalihan hak,
karena pajaknya mahal nggak jadi di SHM. Oh, ditunda. Ditunda. Ternyata kita banyak tanahnya nih ya kan, kaya raya, kaya raya sultan kalau kata anak-anak sekarang gitu. Nah itu kita lupa ternyata kita punya sertifikat atas hak tanah ini seperti itu. Nah itu menjadi bingung BPN-nya karena kan memang belum disertifikatkan pengalihan hak. Kayak gitu. Kalau sudah atas nama kita kan mungkin akan lebih mudah ya Pak, karena kan kita tinggal buka buku tanah sesudah akses tersebut. Cuma ketika permasalahannya adalah tanah kita beli belum kita balik nama, belum kita alihkan haknya menjadi hak. Jadi nggak berhak juga kita jadi tanya secara hukum ya, secara hukum. Makanya ketika misalnya ada beberapa orang yang nanya juga Bapak izin kepada saya gitu, kira-kira dengan uang yang kita bayarkan pajak ke negara ketika kita mau mengalihkan ini, memang lumayan memang pengalihan itu pajaknya. Itu kadang-kadang menjadi juga istilahnya itu pertimbangan gitu. Cuma kan inilah cara kita memitigasi resiko-resiko yang kita nggak tahu. Kalau kita ingat ya oke gitu, ternyata kita lupa gitu kan. Itu permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan. Jadi kalau misalnya memang nanti teman-teman sudah punya tanah atau membeli tanah yang SHM atas nama orang lain, segera dibalik nama gitu. Untuk amannya gitu. Untuk amannya gitu. Ya memang lumayan sih ya Pak. Harusnya gratis nggak sih Pak? Enggak sih, enggak gratis. Sebenarnya bukan gratis. Memang ada tarifnya memang. Cuma kan negara ya Pak. Sekali lagi ya Pak. Untuk kas negara untuk memajukan fasilitas umum ya Pak ya. Iya, gitu ya. Tujuannya begitu kan? Tujuannya begitu. Tujuannya luhur. Oke. Jadi untuk yang selanjutnya ini saya barusan kepikiran bahwa ya sebelumnya kan katanya kalau semisal ada tanah kemudian tidak ada pemiliknya ya itu bisa menjadi otomatis menjadi milik tanah negara. Nah, bagaimana Pak semisal ada orang nih memiliki tanah sudah ada SHM-nya atas nama dia, hanya saja dia ini hidup sebatang kara, tidak memiliki keluarga, terus kemudian tidak memiliki rekan-rekan, katakan ya ini aja apa orangnya itu introvert gitu ya, sendiri tapi tanahnya banyak. Terus di satu waktu ya namanya manusia ya pasti ada masanya dan kemudian katakan dia ini sudah meninggal. Tanahnya yang banyak ini bagaimana Pak? Kalau semisal menghadapi situasi tersebut, apakah kemudian dialihkan ke negara atau bagaimana? Nih, saya izin menjawab ya. Saya nggak bilang itu pengalaman ya, tapi kemudian yang saya tahu ada Balai Harta Peninggalan BHP, itu di bawah Kementerian Keuangan. Tapi saya nggak pasti apakah kemudian jadi tanah negara bebas atau kemudian diletakkan di BHP untuk diperjualbelikan. Tapi kalau diperjualbelikan kan balik lagi tetap uangnya ke negara, Iya. berarti memang dikuasai negara kembali. Nah itu dihapusnya hak milik subjek meninggal kan diwariskan ya. Tapi kalau nggak ada ahli waris ya, bener nggak ada ahli waris kan karena ahli waris bisa ke atas ya atau ke samping. Iya, Nah jika memang ke atas sudah tidak ada, ke samping juga tidak ada, ke samping terus ke bawahnya atau ponakan-ponakan juga benar-benar dia sebatang kara, ya kembali ke negara. Benar gimana Bu? Biasanya kan ada masa waktu tunggu. Ada waktu tunggu apakah tanah ini memang terbengkalai. Saya yakin negara itu kan urusannya banyak ya Pak ya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba tahu oh ternyata Bu Jenny sebatang kara gitu. Jadi mungkin itu biasanya tuh tergolong tanah yang terbengkalai itu ketika 20 sampai 30 tahun kalau tidak salah. Jadi baru itu dibalikan ke negara. Dibalikan ke negara. Ya dulu ada tetangga soalnya gitu. Kita satu RT itu tahu semuanya, Pak RT juga tahu itu dulu, cuma kemudian tahun 90-an itu kan ada tragedi ya, sehingga ada banyak yang keluar dari Indonesia. Nah BTN waktu itu sebagai pemberi kredit merasa udah dilunasi, sehingga bukan jadi RT itu ngontak BTN ini bank nih, ini udah lunas kah? Sudah Pak. Bapak ini mana keluarganya? Karena ini kan warga kami gitu ya. Kami urusnya waktu itu di Bogor. Ya jangan tanya saya. Nah kamu RT-nya. Iya tapi sudah 20 tahun. Jadi waktu itu 98 sampai dengan 2008. 10 tahun. Rumah itu ya rumah jadi bukan tanah yang benar-benar kita nggak pernah jelas batasnya di sebuah hamparan luas, enggak. Tetangganya tahu ya dulu ada.
Tapi setelah ada tragedi itu dan banyak orang hilang, sekeluarga ini hilang atau tidak lagi bisa dikontak sampai sekarang. Nah, ini ya tanah ya RT juga nggak kita pakai, kita nggak berhak. Ini jadiin balai RT waktu itu kan, balai RT boleh nggak? Makanya kita coba utus tim dari RT untuk ke BPN nanya, ya namanya benar nama warga itu. Nah, tapi kemudian bagaimana memanfaatkan itu ya nggak bisa. Jadi ya udah biarkan aja Pak, BTN juga udah lunas. Ya tapi pas kita tanya, ya BTN bilang enggak, sertifikat udah nggak di kami. Udah, jawabannya cuma itu doang. Kan dulunya kan kalau masih dalam apa namanya masih kredit ya kan masih disimpan di BA di banknya. Nah BTN itu udah bilang enggak, udah kami serahkan, berarti udah lunas di tahun itu. Waduh. Ini tanah kosong siapa? Jangan-jangan nanti yang mengisi itu nggak bayar kontrak nggak apa? Iya. Makhluk halus. Gitu. Gratis Ya gratis ya. Gratis Pak, gratis. Terus kemudian sekarang bagaimana itu Pak untuk tanah dan juga aset dari orang yang menghilang tersebut? Apakah Karena tadi digunakan negara? Iya, dikatakan udah 10 tahun itu cukup lama juga ya, Pak. Betul. Dan nggak usah jauh-jauh ya, di Kota Malang. Oh. Di Kota Malang banyak titik. Dan itu mungkin kita sering lewatin, saya nggak berani ngomong soalnya. Off the record aja nanti. Itu pasti kita pernah datang ke situ. Pasti. Waduh. Sudah ada peralihan sampai 10 kali. Ternyata yang baru terakhir yang 10, pemilik ke 10 diperingatkan. Kamu perjanjian ini aslinya adalah pemilik sahnya awalnya tahun 65. Itu adalah Mr. X. Oke. Dan tidak ada kaitannya jual beli 10 kali ini dengan Mr. X. Waduh. Tapi dulu ada era di mana golongan mereka ini dianggap berkhianat. Itu di Kota Malang ya. Ada banyak lokasi, jadi itu harus segera diputuskan. Sama dengan tanah ex Belanda sebetulnya. Tahun 2020 ada tapi yang disebutkan ex Belanda. Kalau ex pemberontak nih gimana? Nah ini juga PR bahwa negara sebetulnya juga nggak berani tuh ngambil alih langsung. Saya sih kalau pengen tahu aja gitu, kalau emang diambil alih oleh negara, ini jadi asetnya siapa? Tanah negara bebas kah? Atau menjadi aset? Karena beda. Kalau tanah negara bebas istilahnya belum ada yang milikin, maka sumber pertama ya kepemilikan kita berasal dari negara. Semua ada tanah yang benar-benar mungkin di Jawa sulit ya, di mana ya di Kalimantan atau Papua. Negara ini bukan kawasan hutan, bukan milik privat siapapun. Di adat pun belum ada, di situ benar-benar kosong, nggak ada orangnya mungkin. Ya terus kita bisa memohonkan itu. Jadi kemudian jadi hak milik selama kita warga negara Indonesia sesuai ketentuan syarat-syaratnya kita bisa memohonkan. Berarti tanah hak milik kita bersumber alas haknya adalah pemberian dari negara. Pemberian. Kita diberi secara cuma-cuma atau? Iya, tapi memang ada biaya pengurusannya. Tapi memang bukan beli kita. Beda ya kalau kemudian dirampas jadi aset. Tadi sempat ada cerita sedikit ya tentang pengelola aset dari beberapa lembaga perbankan di era Krismon itu, kemudian asetnya dialihkan itu sebagai aset. Jadi itu beli nantinya. Kalau yang sebagai aset negara, jadi negara menguasai tanah domain perklaring itu kan tidak lagi diberlakukan setelah UPA. Tapi kemudian memang hak menguasai negara itu banyak tafsir. Ya, menurut pedoman yang saya pegang intinya bahwa kalau negara hanya menguasai bukan memiliki. Jadi kalau itu benar-benar tidak ada pemiliknya, kita mengajukan boleh. Ya, masalah PNBP atau penerimaan negaranya untuk proses itu iya ada. Tapi bukan berarti kita membeli. Kita membeli, beda lagi. Kalau itu aset, barang milik negara, sudah diregister sebagai barang milik negara, prosedurnya panjang banget. Bahkan harus ada keputusan Menteri Keuangan sebagai pengelola aset, itu pun kalau nggak salah pakai izin legislatif. Waduh. Jadi untuk mengalihkan dari aset negara, non aset negara keluar, penghapus bukuan, itu panjang. Lewat Menteri Keuangan dan legislatif dan itu juga. Harganya harga jual. Waduh. Harganya harga jual. Makanya sekarang BPN juga
ada sebenarnya rujukan harga. Oh. Tapi bukan patokan. Rujukan harga kegunaannya untuk menetapkan PBB, NJOP. Tapi kita tahu kadang angka itu realnya di atas. Itu ada di bawah, jadi angka realnya di atas dari nilai jual objek pajak yang diprediksi oleh Kementerian Keuangan. Oh, berarti nanti pada akhirnya yang istilahnya punya hak untuk menentukan harganya itu nanti siapa ya? Para pihak tetap. Oh, tetap para pihaknya. Tetap para pihak. Ya tapi nggak mungkin gini. Ini sering kali gini. Ya ini trik nakal mengurangi pajak dari perjanjian itu. Terus udah pakai NJOP aja. Oh. Padahal harga realnya kita tahu itu mungkin di atas. Di atas. Karena kalau pakai harga real kan pasti pajak mahal. Mahal tuh udah artinya mestinya realnya kita transaksi 100 juta, NJOP-nya kadang cuma di 40, 60. Enggak sampai 60, kadang 40. Nah, itu NJOP bisa kita lihat sih informasinya dan itu jadi patokan. Tetapi patokan penetapan pajak. Oh. Nilai jual objek pajak sebagai standar penghitungan. Bukan nilai real, tapi harga kembali kesepakatan. Kayak pernyataan itu misalnya negara nggak boleh mengintervensi ya. Rananya Bu Yeni mungkin ini. Seperti berbisnis dengan negara gitu ya. Waduh, ya. Berat banget. Oke, kalau menurut Bu Yeni sendiri, kan kita tadi sudah membahas cukup banyak ya dan cukup komprehensif mengenai ya itu tadi penyerobotan lahan, terus kemudian ada lahan kosong dan tidak memiliki yang ahli warisnya gitu. Nah, kemudian masalah-masalah apa sih yang kerap kali timbul atas tanah yang ada di dalam masyarakat dan barangkali ada pandangan mengenai permasalahan-permasalahan yang kerap muncul gitu. Oke, mungkin kalau permasalahan tadi sudah banyak dibahas terkait dengan penyerobotan tanah, tiba-tiba sertifikat ada 2 dan sertifikat ada 2 ini semuanya SHM lagi kayak gitu. Nah mungkin juga ketika misalnya tanah itu terbengkalai, biasanya itu kan ada orang yang kalau seperti yang di masyarakat di keluarnya Pak Daru kan sadar ya Pak bahwa ini bukan haknya. Kadang-kadang kan ada yang beranggapan bahwa tanah ini adalah milik Tuhan semuanya. Iya, tanah Tuhan ini. Ini tanah Tuhan. Karena memang kita mengakui, Indonesia itu mengakui bahwa tanah di Indonesia ini adalah pemberian dari Tuhan. Emang kita sifatnya itu religius. Nah, tapi kemudian ternyata tanah ini memang tidak diurusi, cuma itu ada pemiliknya kayak gitu. Iya kalau ternyata pemilik itu sudah mungkin gun gitu ya Pak. Tapi kalau ternyata pemiliknya cuma tidak mengurus karena di luar kota, itu biasanya itu terjadi konflik di situ. Makanya mungkin kalau saya sih pribadi ya kalau sesuai dengan aturan negara yang saya pegang kan berdasarkan undang-undang ya mungkin memang harus dibatasi kepemilikan hak itu sebanyak apa per orang seperti itu. Mungkin itu sih yang paling benar gitu, yang paling umum seperti itu. Dan jangan lupa disertifikatkan kalau punya tanah walaupun sekali lagi pajaknya lumayan gitu. Ya, lumayan. Oke, dari berbagai macam masalah ini saya mau menegaskan saja dan mau bertanya saja, mungkin bisa dijawab secara singkat karena setelah ini kita akan melanjutkan ke topik pembahasan selanjutnya mengenai penyelesaiannya ini secara singkat apakah sama atau berbeda? Berbeda. Jadi ketika misalnya ada izin ya Pak Daru, saya mungkin nanti dapat ditambahkan oleh Pak Daru karena yang banyak mengalami kasus ini pengalamannya lebih banyak daripada saya. Jadi kalau misalnya ternyata ada SHM ya, sertifikat hak milik itu 2 misalnya, itu tuh harus diajukan ke pengadilan, harus ada pembuktian, tidak serta-merta bisa diselesaikan secara keluargaan tuh hanya nggak bisa. Nah kayak gitu. Jadi memang harus diajukan penetapan segala macam, pengajuan konflik segala macam, itu litigasi biasanya pada umumnya. Cuma ketika misalnya ada permasalahan seperti tanah yang belum disertifikatkan, mungkin itu ya sekali lagi bisa dibawa ke kepala desa atau ke kelurahan. Nah kalau misalnya ternyata ada penguasaan atas hak yang bukan hak miliknya, itu kan itu lebih gampang mungkin ya, cuma kan tidak ada yang gampang sepertinya. Tidak ada yang gampang, kelihatannya gampang gitu tapi tidak ada yang gampang. Itu mungkin lebih kita sebagai pemiliknya harus memitigasi resiko tersebut. Apa sih kira-kira dampak-dampak atau resiko-resiko yang mungkin hadir ketika misalnya tanah itu kita biarkan terlalu lama seperti itu. Itu sih mungkin ya untuk penyelesaiannya. Oke, jadi begitu ya teman-teman, masalahnya ini ada banyak, ya, tapi penyelesaiannya ini berbeda setiap kasus. Oke, jadi setelah kita membahas mengenai pertanahan, saya mau intermezzo sedikit saja. Jadi apa sih tujuan kita membahas ini? Karena
pada dasarnya seperti ini. Di Indonesia kan ya pada dasarnya masyarakatnya banyak, hanya saja sumber dayanya kan ya terbatas dan tidak semua orang memiliki tanah, dan dari tanah tersebut setidaknya kita memiliki pengetahuan lebih bagaimana cara kita memanfaatkan, terus kemudian bagaimana tanah tersebut dapat kita sertifikatkan dan agar tidak terjadi sengketa dan lain sebagainya. Dari Tata ada pandangan lagi? Dan mungkin bisa ditambahkan tadi, kalau aku tadi nambahin dari Izu, yang terpenting itu kita harus atas nama kita sendiri. Itu sih yang paling penting, karena dari tadi pembahasan kita sebenarnya mungkin berfokus pada situ, terutama tadi ya bisa di kilas balik sedikit, kita udah bayar pajaknya tapi bukan punya kita, terus mungkin udah tanah waris tapi atas nama satu orang, itu nanti juga harus ada surat pendukungnya, ada sertifikat pendukungnya dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Izu ya yang bisa kita highlight pada pagi hari ini. Oke. Tidak terasa pembahasan kita sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam. Nggak kerasa karena kasusnya seru-seru. Mengalir ya. Iya. Dan narasumbernya saat ini informatif sekali dan gimana ya? Kita nggak kerasa banget nih dari tadi. Masih kalau dari saya sendiri masih kurang sebenarnya 1 jam ini. Ini sebenarnya hebat loh. Seperti ini kan. Kita mendatangkan narasumber ini berbeda latar belakangnya ya. Yang satu pertanahan dan yang satu ini sebenarnya hukum internasional yang kemudian beralih pandangan ke hukum lingkungan, dan kemudian membahas mengenai pertanahan ini memberikan satu sudut pandang yang menarik dan satu ya saya sebutnya ini pluralisme dalam pikiran gitu ya. Dan oke, sebagai penutup untuk sesi diskusi dan podcast pada pagi hari ini, harapan Bapak dari Alsa Miles of Smiles ini apa ke depannya, dan dari closing statement yang dapat diberikan kepada para pendengar sekalian bagaimana? Saya dulu kan. Iya, terima kasih. Gini, bentuk program-program yang bisa memperluas pemahaman dan meningkatkan bagaimana, saya nggak bilang kepatuhan ya, tapi kemudian bagaimana hukum bisa berjalan dengan baik, itu sangat dipentingkan saat ini karena kita semakin maju. Dan media itu kalau dulu sosialisasi peraturan ada diterbitkan di Jakarta, hari ini mungkin tahun depan 2 tahun lagi baru nyampe. Tapi dengan adanya forum-forum seperti ini, kegiatan teman-teman, saya rasa cukup menarik karena punya kontribusi yang besar. Nah, ini yang mungkin harapan saya teman-teman bisa mengikuti berbagai perkembangan, walaupun perkembangan itu tidak selalu sesuai dengan secara akademis ya. Seringkali seperti itu, terlalu maju tapi kemajuan nih. Ya mungkin menyeimbangkan antara bagaimana kebutuhan di masyarakat juga dan bagaimana kemudian diskusi-diskusi yang di bidang akademik. Masyarakat termasuk pemerintah, kebijakan-kebijakan. Nah, teman-teman bisa menjembatani itu melalui dialog, diskusi-diskusi, itu sangat bermanfaat dan punya nilai urgensi yang tinggi bagi saya ya. Dan saya berterima kasih udah dikasih kesempatan juga untuk ya sharing-sharing sedikit. Dan saya terpaksa mengajak juga Bu Yeni karena beliau pakarnya di bidang agraria. Mangga Bu, apa Bu? Mungkin kalau dari saya terima kasih Pak Darus sudah diajak ke sini, sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing ilmu ya Pak. Dan mungkin kalau misalnya harapan kedepannya mungkin forum-forum untuk sharing ilmu dengan masyarakat seperti ini kan nanti didengarnya oleh banyak orang, bukan hanya mahasiswa. Jadi ini adalah hal yang positif untuk tetap ditingkatkan seperti itu sih Pak. Kayak gitu dari saya sih. Semangat. Baiklah teman-teman, kurang lebih sesi diskusi dan sharing-sharing kita pada hari ini kurang lebih begitu saja. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Daru sama Bu Yeni dan Bu Yeni yang sudah menempatkan waktunya dan berbagi ilmu pada kami pada pagi hari ini. Baiklah, sekian dari kami bersama saya Izu dan saya Tata. Semoga kita dapat berjumpa dalam forum-forum di hari berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.